Nampaknya pelatih timnas Indonesia tidak main-main. 8 keputusan gila Shin Tae-yong. Sebelum kita lanjut, baiknya like, subscribe dan komen video ini. Channel update berita sepak bola Indonesia. Sekarang kita lanjut. 8 keputusan gila Shin Tae-yong yang berdampak besar untuk timnas Indonesia. Nomor 1 bukti dedikasi STY. Ini 8 keputusan gila timnas Indonesia. Salah satu di antaranya membuktikan jika Shin Tae-yong mendedikasikan dirinya untuk timnas Indonesia. Ya, sejak kedatangan Shin Tae-yong pada akhir 2019 silam, timnas Indonesia memperlihatkan perkembangan yang luar biasa. Hal itu tak terlepas dari keputusan gila Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang tak bisa dipandang sebelah mata oleh tim lain. Lantas, keputusan apa saja yang dimaksud? Berikut 8 keputusan gila Shin Tae-yong yang berdampak besar untuk timnas Indonesia. 1. Melatih timnas Indonesia di 3 level U19, U23, dan senior. Dari semua pembahasan, nomor 1 ini merupakan dedikasi besar Shin Tae-yong kepada timnas Indonesia. Disebut dedikasi karena Shin Tae-yong rela melatih 3 level timnas Indonesia. Itu dimulai dari level U19, U23, hingga senior. Keputusan itu diambil Shin Tae-yong dengan tujuan agar dirinya mudah meregenerasi skuad timnas Indonesia di kemudian hari. Jadi nantinya, Shin Tae-yong tak perlu khawatir timnas Indonesia kekurangan pemain muda potensial. 2. Tingkatkan mental pemain. Selain kedisiplinan, juga taktik, Shin Tae-yong juga membentuk mentalitas pemain. Selama di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia kerap menjajal lawan yang punya kualitas di atas skuad Garuda. Salah satunya ketika timnas Indonesia berhadapan dengan Curaçao pada FIFA Matchday September tahun 2022 silam. Menghadapi tim dari Amerika Selatan, timnas Indonesia mampu menang 2 kali dengan skor 2-1 dan 3-2. 3. Terapkan sepak bola modern. Sentuhan tangan dingin Shin Tae-yong di timnas Indonesia terbukti moncer. Saat ini permainan timnas Indonesia sudah bisa dibilang lebih teratur ketimbang sebelumnya. Hal itu tak terlepas dari taktik Shin Tae-yong yang menerapkan sepak bola modern di dalam tubuh timnas Indonesia. Adapun sepak bola modern yang dimaksud adalah pemain timnas Indonesia terbiasa dengan pressing tinggi dipadukan dengan umpan pendek seperti tiki-taka antar pemain. 4. Tingkatkan disiplin pemain timnas Indonesia. Kedatangan Shin Tae-yong ke timnas Indonesia bukan sekadar mengubah pola permainan saja. Shin Tae-yong pun juga meningkatkan kedisiplinan kepada anak didiknya. Salah satu buktinya ia meminta anak didiknya untuk menjaga pola makan dan gaya hidup sesuai standar atlet. 5. Pilih pemain naturalisasi berkualitas. Timnas Indonesia bukan hanya diisi pemain muda saja. Shin Tae-yong pun menginginkan keseimbangan pemain berpengalaman di timnas Indonesia. Untuk itu, ia mengajukan permintaan kepada PSSI untuk menaturalisasi sejumlah pemain. Permintaan itu pun dikabulkan. Sejumlah nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, atau Elkan Bagot masuk dalam skuad timnas Indonesia. Bahkan nantinya Sain Patinama, salah satu pemain yang mentas di Liga Norwegia segera menyusul ketiga nama tersebut. 6. Minta pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Bukan hanya soal pemain muda saja, Shin Tae-yong juga menginginkan pemainnya berkembang di level klubnya masing-masing. Alhasil, Shin Tae-yong meminta anak didiknya untuk bermain di luar negeri, meski bukan di tim kasta tertinggi. Permintaan Shin Tae-yong itu pun terbukti ampuh.
Nama seperti Asnawi Mangkualam, Ansan Greeners, Pratama Arhan, Tokyo Verdy, hingga Witan Sulaiman, AS Trencin pun mentas di luar Indonesia. 7. Percaya pemain muda. Selain mencoret nama besar, Shin Tae-yong juga memboyong sejumlah nama pemain muda. Ex-pelatih timnas Korea Selatan itu mempercayai skuad senior timnas Indonesia diisi oleh pemain muda, yang rata-rata berusia 20 tahun. Nama-nama seperti Asnawi Mangkualam, Egy Maulana Fikri, atau Witan Sulaiman dipercaya menjadi bagian timnas Indonesia. Meski sempat diragukan karena terlalu muda, ketiga pemain itu mampu membayar keraguan itu dengan lunas. 8. Menepikan nama besar. Salah satu keputusan gila Shin Tae-yong ketika datang ke timnas Indonesia adalah mencoret sejumlah nama besar yang ada dalam skuad. Sebut saja seperti, penjaga gawang Persija Jakarta, Andritani Ardiasa, gelandang Persib Bandung, Febri Haryadi, dan bek Persija Jakarta, Hansa Muyama. Ia pun memantau ulang pemain-pemain yang dianggap layak untuk jadi generasi di timnas Indonesia. Hal itu pun cukup mengejutkan, meski pada akhirnya berdampak positif bagi perkembangan timnas Indonesia. Itulah tanda Shin Tae-yong serius untuk kemajuan timnas Indonesia. 8 keputusan gila Shin Tae-yong yang berdampak besar untuk timnas Indonesia. Seperti yang dijelaskan, gimana pendapat teman-teman? Silahkan komen di bawah ini.